Mari menikmati kesegaran rohani dalam Blessing Revival setiap hari Minggu pukul 7.15, onsite maupun online melalui YouTube. Anak-anak juga perlu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ajaklah anak-anak mengikuti sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9.30 online melalui YouTube. Mari berdoa bersama, membawa segala beban ke hadapan Tuhan dalam doa malam setiap hari Selasa pukul 19.00 secara online melalui YouTube. Firman Tuhan itu pelita kita. Ayo belajar firman Tuhan bersama dalam Bible Study online melalui grup WhatsApp Bible Study IRC. Kaum muda, mari bergabung dalam ibadah pemuda setiap hari Sabtu pukul 17.30, onsite maupun online melalui grup WhatsApp Youth IRC. Tuhan Yesus
Shalom saudara-saudara. Shalom. Hari ini adalah hari yang luar biasa, betul? Katakan haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Rasakan hadirat Tuhan sungguh nyata di tempat ini. Sungguh dengan apa akan kubalas Tuhan kebaikan-Mu untuk setiap kami. Engkau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kau Allah yang setia,
saudara dan juga buat saya. Tuhan Yesus setia di waktu apapun untuk kita. Dengan apa kita akan membalas semua itu saudara? Hanya dengan menyembah Tuhan. Sepenuh hati kita sembah Tuhan. Tidak ada kata lain. Menyembah lebih dekat kepada Tuhan. Sungguh dengan apa aku balas Tuhan? Dengan apa aku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa aku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan dengan apa aku balas Tuhan. Karena Kau sungguh baik buat kami. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi katakan Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami bisa berdiri di tempat ini semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menari buat Engkau karena Engkau Tuhan Yesus yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh Tuhan Yesus itu baik saudara. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu. Tak pernah
Boleh menari dengan saya, saudara? Boleh ya? Pasti boleh. Suaranya nggak kedengeran soalnya. Boleh, pasti boleh. Mari kita menari buat Tuhan Yesus. Kita ekspresikan kalau kita bersyukur tentang kebaikannya. Ku akan menari dan bersuka di hadapan Tuhanku. Aku akan menari. Ku akan menari dan bersuka. Rohnya bebaskanku. Ku akan menari. Dan bersuka di hadapan Tuhanku. Aku akan menari. Hey hey. Ku akan menari dan bersuka. Rohnya bebaskanku. Bila roh Allah ada. Di dalamku. Ku akan menari setiap menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku akan menari setiap menari. Ku akan menari, ku akan menari, ku akan menari setiap menari. Ku akan menari, ku akan menari, ku akan menari setiap menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku akan menari setiap menari. Bila roh Allah dalam siapa? Ku akan menari setiap menari. Ku akan menari, ku akan menari, setiap menari. Ku akan menari, ku akan menari, setiap menari. Ku akan menari, ku akan menari, ku akan menari setiap menari. Ku akan menari, ku akan menari, ku akan menari setiap menari. Haleluya. Saya lihat semuanya menari. Ada anak-anak menari, orang-orang tua menari, semua menari. Karena saya yakin dan percaya semua merasakan kebaikan Tuhan. Ku kan menari. Kita menari bersama kembali. Kita ekspresikan sekali lagi kalau Tuhan Yesus baik buat kita. Haleluya. Bukan menari Kak Denny. Bukan menari, bukan menari, bukan menari setiap menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari setiap menari. Bukan menari setiap menari. Bukan menari setiap menari. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Tidak ada habisnya kami mensyukuri kebaikan Engkau dalam kehidupan kami. Engkau yang setia kepada kami. Ajarilah kami lebih setia kepada Engkau. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa sungguh benar-benar hati kami, pikiran kami, telinga kami terbuka untuk firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang kami dengar tidak pulang dengan sia-sia. Tetapi kami boleh mengerjakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persiapkan hati kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara.
Shalom Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan. Shalom yang di rumah, tetap semangat semua. Kita lambaikan tangan buat yang di rumah. Puji Tuhan, dalam kondisi apapun juga kita harus selalu bertumbuh. Saudara sepakat? Amin. Saya mengajak kita sama-sama kita membuka surat 2 Korintus. 2 Korintus pasal 8 ayat 16 sampai 19. 2 Korintus pasal 8 ayat 16 sampai 19. Sambil saudara siapkan Alkitabnya, sudah siap semua? Kita baca sama-sama. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia, kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini, yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau cerita sedikit. Ada beberapa nama yang disebutkan. Yang pertama yang jelas Titus. Terus tadi kita menyebut surat 2 Korintus. Terus ada juga orang-orang lain yang tidak disebutkan namanya siapa. Surat ini ditulis oleh Paulus, Titus, terus ada saudara-saudara yang lain yang bersama dengan Titus dan jemaat Korintus. Jemaat Korintus adalah jemaat yang dirintis oleh Paulus. Dan setelah Paulus meninggalkan Korintus, ada penatua-penatua di situ, dan jemaat ini mulai berkembang. Cuma perkembangannya ada yang positif, ada yang negatif. Dan kalau saudara membaca surat 1 Korintus dan 2 Korintus, maka saudara akan menemukan banyak sekali teguran Paulus terhadap jemaat ini. Jemaat ini adalah jemaat yang sempat terpecah-pecah. Ada golongan Paulus, ada golongan Apolos, ada golongan Kefas. Jadi jemaat ini tidak rukun kayak kita. Kalau kita lah rukun tuh ya. Iya enggak saudara? Di dalam masker saudara, saya mendengar kata iya. Jemaat ini jemaat yang enggak rukun. Ditambah lagi ada pengaruh-pengaruh budaya kafir yang mempengaruhi kehidupan jemaat. Yang pecah bulan. Yang enggak benar itu terjadi di jemaat Korintus. Lalu juga ada guru-guru palsu, penyesat-penyesat yang berusaha mencari pengaruh di dalam jemaat ini. Jadi jemaat ini jemaat yang termasuk jemaat yang sulit dilayani, saudara. Jemaat yang sulit dilayani. Kalau saudara bandingkan surat Paulus kepada misalnya jemaat di Filipi, di Kolose, itu isinya lebih enteng. Tidak terbaca ada masalah yang serius di jemaat-jemaat lain. Jemaat Korintus ini beda, saudara. Jemaat yang sukar untuk dilayani.
Ketika Paulus meninggalkan Korintus, lalu dia mendengar perkembangan jemaat Korintus, karena dia tidak bisa tatap muka langsung, dia juga tidak bisa pakai aplikasi Zoom, dia nggak bisa pakai ini live streaming ya, karena zaman itu belum ada. Dia menulis surat teguran kepada jemaat Korintus. Dan surat teguran ini surat yang keras isinya. Surat ini memang kalau menurut catatan sejarah tidak ditemukan. Yang membawa surat teguran ini adalah kemungkinan besar Titus. Titus bawa surat teguran kepada jemaat Korintus. Setelah Titus membawa surat teguran, rupanya jemaat ini mulai ada perubahan, puji Tuhan. Ditegur cukup pakai surat, berubah, puji Tuhan. Terus Titus kembali kepada Paulus, dan Paulus menuliskan surat 2 Korintus ini. Titus membawa kabar bahagia kepada Paulus. Dan Paulus di dalam surat 2 Korintus ini ada isinya yang intinya memuji perubahan jemaat Korintus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus di dalam ayat-ayat yang kita baca ini menyebutkan, mulai ayat 16 ya, kita ulangi lagi, syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan, yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Perhatikan, Allah mengaruniakan kesungguhan di dalam hati Titus. Di ayat 17 diulangi lagi. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Kesungguhannya itu disebutkan oleh Paulus dikaruniakan oleh Allah. Orang yang gak sungguh-sungguh hati, saudara, kalau disuruh mengerjakan pekerjaan yang sulit, itu paling cepat dia mundur. Ya enggak, saudara? Kalau saudara disuruh milih pekerjaan yang enteng atau pekerjaan yang berat, pilih mana, saudara? Di balik masker, saudara, saya bisa mendengar, saudara pasti jawab yang enteng. Kalau misalnya Titus disuruh milih, coba kamu pilih mau layani jemaat di Filipi atau jemaat di Korintus. Kalau memang dikasih kesempatan untuk memilih, bisa jadi Titus cari yang enteng, saudara. Saya melayani di Filipi aja, jemaatnya baik-baik, kayak jemaat di Malang itu loh, di IRC itu loh. Kalau dilayani cepat bertumbuh, diajak berdoa, diajak belajar Alkitab, diajak saling mengasihi. Pokoknya jemaat yang mudah dibilangi, mudah dinasihati. Bahasa Jawanya gampang dikandani. Jadi jemaatnya enak, enggak terlalu banyak masalah. Tapi jemaat Korintus, aduh repot. Kalau boleh pilih, Filipi adalah lokasi yang enak untuk dilayani. Tapi ini Titus dengan rela hati, dia datang kepada jemaat Korintus. Bukan cuma membawa surat, saya yakin dia juga ikut menasihati jemaat Korintus. Kalau orang memberitahu orang lain yang wataknya misalnya ya, keras kepala, terus sombong, ngeyel. Resikonya apa, saudara? Omongan kita nggak digubris. Jadi bisa dibilang kalau misalnya, maaf ya, kalau melayani orang-orang yang model demikian, bisa-bisa ada anjuran, sudahlah cari orang lain.
Ada orang lain yang lebih membutuhkan. Tapi Titus hatinya luar biasa. Hatinya Titus luar biasa. Dia dengan rela hati datang pada jemaat yang banyak masalah. Sekarang pertanyaan, saudara. Pertanyaan. Ada orang-orang yang kita lihat punya hati yang besar, punya hati yang sungguh-sungguh, dan kita lihat orang yang model kedua, orang yang hatinya tidak sungguh-sungguh, orang yang hatinya asal-asalan. Dalam konteks ini memang betul, ini konteksnya pelayanan. Titus punya kesungguhan hati untuk melayani. Sekarang kita geser konteksnya tentang pertumbuhan. Kita lihat juga ada orang-orang yang pertumbuhannya luar biasa. Dia itu kelihatan rajin, dia kelihatan baik, dia kelihatan mengasihi, dia kelihatan ramah, dia serius di dalam Tuhan. Dan ada model yang kedua, ada orang yang diajak doa, tidur. Alasannya kenapa? Saya seperti rasul-rasul. Diajak Tuhan Yesus berdoa, tidur. Alkitabiah. Ada orang-orang yang diajak, ayo bertumbuh, ayo semangat, rajin ke gereja, rajin ikut ibadah. Sulitnya luar biasa. Meskipun sudah online yang gampang bisa ngatur jamnya sendiri, itu pun lo masih sulit. Lah kebangetan enggak, saudara? Dikasih jam ibadah yang sesuai hatinya, sesuai dengan jadwal kesibukannya, gak iso, saudara. Terus maunya apa? Maunya apa? Didorong ayo melayani, gak mau. Apakah pertanyaannya, apakah? Yang orang model orang pertama ini, itu karena Allah itu baik sama dia, Allah lebih sayang sama dia, makanya orang yang kayak gini dikasih hati yang lebih baik daripada orang yang kedua. Apakah Allah tidak memberikan hati yang baik kepada orang yang kedua? Ayo yang mana, saudara? Yang ini Allah sangat sayang, dikasih hati yang baik. Yang ini Allah enggak sayang, Allah biarin hatinya busuk. Saya merenungkan, saya bertanya, Tuhan, apakah memang Allah itu kasih hati beda-beda sama tiap-tiap orang? Kita buka ya jawabannya. Matius pasal 13. Kita olahraga tangan kita, supaya tangan kita sehat, dengan cara membuka Alkitab. Matius pasal 13. Ayat 11 dan 12. Ayat 11 dan 12. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Loh, apakah Tuhan pilih kasih? Belum selesai, sambung. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan kalau saudara lihat Matius pasal 13 ini, itu kejadian di mana Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang penabur. Setelah Tuhan Yesus cerita perumpamaan tentang penabur, sama Tuhan Yesus ditinggal pergi tanpa dijelaskan artinya, saudara. Dan murid-murid itu, mereka kritis. Habis mereka dengar perumpamaan tentang penabur, mereka tanya, Tuhan maksudnya apa? Apa maksudnya cerita tadi itu? Nah, orang-orang yang lain yang dengar perumpamaan tentang penabur, cuma dengar cerita
tentang penabur begitu? Ya. Kalau disenggol, tadi guru Yesus ngajar apa? Guru Yesus ngajari cocok tanam. Terus kalau cocok tanam yang benar gimana? Kata guru Yesus, tabur benih di tanah yang baik. Ya tahu, gak usah diajar, ya tahu semua. Gitu toh? Iya. Menariknya di mana, saudara? Mereka ikut Yesus karena pengen lihat mujizatnya toh. Tapi firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, mereka tidak terlalu tertarik, saudara. Nah, fenomena ini kan terjadi terus berulang-ulang sampai zaman ini. Orang lebih cari KKR, kesembuhan ilahi. Orang datang, firmannya apa? Enggak tahu. Murid-murid punya hati yang mau mendengar dan mencari tahu maksudnya. Dan murid-murid ingin melakukan firman Tuhan. Sedangkan orang-orang yang lain, pendengar yang lain, mereka tidak mempunyai hati untuk ingin mendengar dengan sungguh. Mereka tidak ingin tahu arti dari firman Tuhan. Oleh karena itu, yang punya hati untuk ingin tahu firman Tuhan, Tuhan berkati lebih. Tetapi yang tidak punya hati untuk mendengar, sekalian aja sama Tuhan diambil. Saya ajak kita baca ayat lagi yang mirip sekali. Matius pasal 25. Matius pasal 25. Saudara pasti tahu ini. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30, tetapi kita tidak membaca semua. Saya akan membaca ayat 29. Ayat 29. Baca sama-sama ya. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kenapa Titus punya kesungguhan yang besar yang dikatakan oleh Paulus dikaruniakan oleh Allah? Karena Titus punya modal, hatinya ingin mencari kebenaran. Hatinya Titus pada saat melayani, dia penuh dengan belas kasihan kepada orang-orang yang bermasalah. Dan pada saat Allah melihat hati yang benar, maka di situ Allah campur tangan, Allah turut bekerja, mengerjakan hati orang yang sungguh-sungguh. Amin, saudara. Jadi kita harus punya modal, saudara. Bukan syukur kita manja nunggu dikasih sama Tuhan. Tidak, saudara. Tetap harus ada upaya dari kita. Kita berupaya, aku ingin mencari kebenaran. Aku ingin mencari kebenaran. Dan Allah tahu, tidak ada orang di dunia ini yang bisa menemukan kebenaran dengan upayanya sendiri. Pada saat orang punya kesungguhan hati, ingin mencari tahu, di situ Tuhan memberi tahu. Amin. Pada saat orang mencari tahu, di situ Tuhan memberi tahu. Pada saat saudara menyatakan, Tuhan saya bertobat di hadapan Tuhan. Saudara enggak bisa mengerjakan pertobatan itu sendiri. Saudara butuh campur tangan Roh Kudus untuk mengerjakan pertobatanmu menjadi sempurna. Pada saat saudara melayani, tidak bisa kita melayani tanpa Roh Kudus, saudara.
Pada saat kita melayani, berjuang, mikir, meres otak, ngeluarin tenaga ekstra. Kalau kita pelayanan cuma syukur pelayanan, saudara. Cuma buat sebagai aktivitas kita. Ya kalau kita di gereja, organisasi gereja, wajarlah kita sibuk, kita berjuang. Tapi kalau tanpa Roh Kudus, saudara, pelayanan kita sia-sia. Apa yang membuat pelayanan kita berhasil? Pada saat kita berjuang keras di dalam Tuhan. Dan pada saat itu kita sangat mengandalkan Tuhan. Kita memohon Roh Kudus untuk bekerja. Pada saat itu Roh Kudus turut bekerja meneguhkan pelayanan saudara. Amin. Pada saat saudara punya kesungguhan hati, saudara ingin tahu kehendak Tuhan, saudara berdoa, saudara di rumah, di tempat kerja, saudara berdoa mencari kehendak Tuhan. Pada saat saudara membaca Alkitab, saudara punya kesungguhan hati membaca Alkitab, saudara ingin tahu artinya. Pada saat saudara sungguh-sungguh, Roh Kudus ada bersama saudara. Amin. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang yang pada saat mendengar pemberitaan tentang Injil, pada saat orang mendengar tawaran untuk bertobat, tapi hatinya dingin, dia tidak merespon apa-apa. Dia anggap angin lalu. Jangan heran kalau waktunya sudah diputus sama Tuhan, Tuhan sudah lihat orang ini keras kepala, tidak ada kemungkinan untuk bertobat lagi. Ya ditinggal sama Tuhan, saudara. Ditinggal sama Tuhan. Oleh karena itu jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan beri waktu kepada saudara untuk saudara dengar firman Tuhan, cepatlah saudara berubah. Amin. Milikilah hati yang Tuhan saya mau berubah, saya mau berubah. Hari ini lebih serupa dengan Yesus. Besok lebih serupa lagi dengan Yesus. Besok lusa lebih serupa lagi dengan Tuhan Yesus. Saudara harus punya target itu, saudara. Kalau saudara enggak punya target itu, meskipun saudara didampingi oleh hamba-hamba Tuhan terkenal, saudara enggak akan maju. Bahkan yang mendampingi saudara, katakanlah saudara hidup satu zaman dengan Tuhan Yesus, saudara di dekat Tuhan Yesus 24 jam, kalau saudara tidak punya hati yang sungguh-sungguh, tetap saudara tidak akan maju. Saudara bisa lihat buktinya. Ada murid Yesus yang berhasil, tapi ada murid Yesus yang gagal total. Kuncinya di mana? Pada saat saudara punya hati yang benar, di situ Roh Kudus mengerjakan hatimu supaya jadi lebih benar. Amin. Amin, saudara. Saya tidak lama-lama. Saya berharap semua jemaat IRC atau siapapun yang mendengar, mari kita miliki hati yang benar. Amin. Pada saat hati kita benar, Roh Kudus akan mengerjakan hatimu jadi lebih benar. Haleluya. Saudara bersukacita, saudara didampingi oleh Roh Kudus, amin. Saudara bersukacita, Roh Kudus bersama saudara, amin. Mari, jangan buat Roh Kudus nganggur dalam hidupmu. Izinkan Roh Kudus lebih berkarya, berkarya, dan berkarya. Buat hidupmu lebih baik, dan lebih baik. Tiap hari lebih benar, lebih benar, lebih benar. Semakin hari semakin sempurna dengan Tuhan Yesus, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau yang berkasih karunia kepada kami. Kami mau sambut kasih karunia-Mu Tuhan. Ubahkan kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu.
Mari yang mau katakan, ubahkan kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Mari letakkan tanganmu di dada, katakan kepada Tuhan, berkaryalah Roh Kudus di hati. Berkaryalah ya Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Ini permohonan kami. Jamah kami. Jamah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat kedua tangan kita. Kita memohon dengan penuh kesungguhan supaya hati kita semakin hari semakin diperbarui. Oh, ubahlah, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Dengan penuh kesungguhan katakan lagi, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ya, ini kerinduan kami. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Lagi yuk kita katakan, ubahlah. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Ini doa kami ya Tuhan. Allah yang melihat setiap hati. Hati kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Tolong kami untuk selalu menyadari bahwa Engkau selalu melihat hati kami. Pada saat Engkau menguji hati kami, pada saat Engkau meneliti hati kami, biarlah hati kami terlihat benar di hadapan Tuhan. Amen. Tuhan, tolong kami. Roh Kudus berkarya terus, kerjakan hati kami. Semakin hari semakin sempurna di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. Katakan pada kiri kanan saudara. Sedikit demi sedikit mengubah tiap hari, tiap sifat Yesus mengubahku. Amin. Haleluya. Sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Dia ubahku, oh
untuk saudara-saudara, kita siapkan hati kita untuk kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapak, saat ini kami membawa bangsa Kota Malang ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sehingga Tuhan COVID-19 yang ada di Kota Malang ini cepat berakhir. Sehingga Tuhan, Kota Malang menjadi kota yang baik, kota yang segar ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan sanggup menaungi Kota Malang. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa penyakit yang ada di Kota Malang kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Kota Malang menjadi kota yang penuh dengan damai sukacita ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita membawa pemerintah kita di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemerintah kami, mulai dari presiden kami sampai kepada pemerintahan di tiap-tiap kota, setiap wali kota dan juga bupati. Tuhan, berkatilah mereka yang telah Tuhan pilih di masa-masa yang sulit ini. Tuhan, kami percaya Tuhan sendiri memberikan mereka hikmat, sehingga Tuhan apapun yang mereka lakukan itu membawa damai sejahtera bagi bangsa dan kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati setiap pemerintah dan seluruh jajarannya. Biarlah hikmat Tuhan, damai sejahtera Tuhan, dan sukacita Tuhan limpahkan. Tuhan juga berkati mereka dengan kesehatan, sehingga tidak ada satupun dari jajaran pemerintahan yang sakit. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka untuk melaksanakan tugas yang sudah Tuhan percayakan bagi setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita berdoa bagi perekonomian bangsa Indonesia agar boleh kembali bangkit akibat pandemi COVID-19 ini. Bapa, kami berdoa bagi perekonomian bangsa ini. Mereka yang terdampak, yang kehilangan pekerjaannya, yang usahanya sepi, bahkan terhenti akibat pandemi ini. Tuhan kiranya boleh kembali bangkit. Tuhan kiranya berikan terobosan baru bagi seluruh pelaku usaha, bagi seluruh karyawan yang terkena PHK. Mereka boleh kembali berusaha, boleh kembali mendapatkan pekerjaan yang baik. Kami juga berdoa bagi segala jalan yang telah diupayakan pemerintah, segala bantuan yang setelah disalurkan, boleh digunakan dengan penuh hikmat, tidak ada yang menyalahgunakan, dan boleh dipergunakan kepada seluruh pihak secara merata. Tuhan, kami percaya campur tangan-Mu bagi ekonomi bangsa ini. Kami percaya ekonomi bangsa ini boleh kembali bangkit karena ada campur tangan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk vaksin COVID yang sudah ditemukan. Mari kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mendengar kabar bahwa vaksin COVID telah ditemukan. Kami berdoa untuk setiap ahli yang bekerja, Tuhan berikan hikmat, kecermatan, supaya vaksin yang akan diproduksi benar-benar bisa menolong setiap pasien dan mencegah penularan COVID. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau campur tangan Tuhan dalam hal ini, sehingga semua bisa tertolong. Tuhan, berkati juga rencana untuk pemerintah kami memproduksi ini. Tuhan tolong supaya semuanya berjalan dengan baik, sehingga Indonesia benar-benar bebas dari pandemi COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami tahu di dalam tangan Tuhan hanya ada berkat dan mujizat. Haleluya, amin. Amin.
kita juga akan berdoa untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Di masa-masa sulit Engkau tetap setia untuk memberkati kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih bila ya Bapa Engkau menerima persembahan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dan satu lagi tuh saudara-saudara, kita akan berdoa untuk yang berulang tahun. Selama 1 minggu kemarin, saya mengundang saudara-saudara yang berulang tahun untuk berdiri di tempat masing-masing. Kita semua akan mendoakan. Mari kita mengangkat tangan kita berkati saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapak, kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami percaya Tuhan yang memberkati mereka ya Bapak, sehingga mereka boleh merasakan indahnya kasih Tuhan di tahun yang baru Tuhan berikan. Tuhan, biarlah ya Bapak Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau berkati kesehatan mereka ya Bapak. Biarlah semakin hari mereka juga semakin cinta akan Tuhan Yesus. Semakin hari mereka akan mengikis kebiasaan-kebiasaan yang mungkin Tuhan tidak sukai dan semakin cinta akan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Dan saya mengundang saudara-saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk kita menerima doa berkat daripada kiranya Allah mengaruniakan hati, Allah mengaruniakan kesungguhan yang besar di antara setiap saudara. Kiranya Allah mengerjakan hatimu terus-menerus dan engkau semakin hari semakin sempurna seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya roh-Mu senantiasa menyertai kami. Amin. pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beriari-ari dalam Allah yang menyelamatkanku. Beriari-ari dalam Allah yang menyelamatkanku. Selamat hari Minggu